Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Kita rindu dengan sukacita memuji Tuhan di tempat ini bersama-sama dengan jemaat lainnya. Kita bersyukur kita diberi tubuh yang sehat. Dengan ini kita bisa bersukacita memuji Tuhan, amin. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau fokuskan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau pujikan. Bahwa Allah kita adalah Allah yang setia.
menyembah, yang kami agungkan. Hanya Engkau Allah kami yang setia. Hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Bapa kami yang kami puji, yang kami sembah. Ini setiap kami Tuhan, setiap kami rindu untuk menyembah Engkau. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Bahkan untuk keluarga kami di rumah Tuhan, kami percaya Engkau memulihkan keluarga kami. Kami pulang dari tempat ini tidak akan sama, tapi kami terus membawa berkat, terus menjadi dampak buat orang lain. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Siapa di sini saudara yang rindu kepada saya? Saya rindu loh sama saudara. Masa saudara nggak rindu sama saya? Puji Tuhan, kita mengucap syukur hari ini karena kebaikan Tuhan kita bisa ada. Boleh lihat kanan kiri, kira-kira ada yang berubah nggak? Tambah kurus kah? Tambah gemuk kah? Atau tambah muda? Puji Tuhan, kita mau kasih senyum, kasih berkat kanan kiri. Saudara, kita mau angkat satu pujian. Pujian ini berkata nama Yesus, menara yang kuat. Coba kita mau masing-masing, kita mau lihat di dalam diri kita, kira-kira kalau kita dengar nama Yesus, karakter apa yang paling kena dalam kehidupan kita? Contohnya saya, kalau saya dengan nama Yesus, saya ingat dia sebagai sahabat saya. Karena saya orangnya jarang cerita tentang kehidupan saya cuma cerita sama Tuhan. Jadi buat saya, Yesus adalah sahabat saya yang selalu ada dalam suka dan duka. Coba Sena, kira-kira menurut Sena nama Yesus buat Sena apa? Yesus adalah penolong saya. Wah, penolong. Puji Tuhan. Ria, apa Ria? Kalau dengan nama Yesus, Allah yang setia. Allah yang setia. Mbak, teladan. Puji Tuhan. Kita mau sama-sama. Kalau saudara sudah dapat satu kata di dalam hati, kita mau yelkan, kita mau teriakan, kita mau serukan, kita mau ikrarkan, katakan begini: Yesus, 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 sahabatku. Itu buat saya, tapi buat Mbak teladanku. Buat Ria, Allah yang setia. Buat Sena, penolong. Siap saudara? Kita mau sama-sama riakan. Katakan Yesus, 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Beneran? Tadi apa? Ya. Ada ya. Sekali lagi kita dengan semangat. Katakan 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Yeah.
Kira mataka yashidi adalah mataka. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu, kami boleh dapat kembali beribadah, datang kepadamu Tuhan. Seberapa kami yang ada Tuhan, Engkau yang menyelidiki hati kami, Engkau yang tahu akan kerinduan kami akan hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah pada ibadah yang pertama kami boleh mulai pagi hari ini Tuhan. Kami rindu mendapatkan lawatan-Mu. Biarlah hadirat-Mu yang memuaskan kami. Biar kami boleh terus mengarahkan pandangan kami Tuhan, mengarahkan hati kami Tuhan, pikiran kami, segala hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Berkati kami pagi hari ini dengan kehadiran-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur Engkau telah hadir Tuhan ketika kami mengangkat hati kami, mengangkat penyembahan kami kepadamu. Engkau melawat setiap kami. Ada damai sejahtera, ada kekuatan yang baru ya Tuhan. Oh terima kasih. Terima kasih. Kami siap ya Tuhan untuk dengan isi hati-Mu, apa yang Kau taruh dalam hati hamba-Mu, biarlah hamba-Mu boleh sampaikan. Segala yang baik yang datangnya daripada Tuhan, biarlah memberkati roh kami, biarlah memberkati jiwa kami, menyegarkan tubuh kami, memulihkan kami, yang sakit disembuhkan karena Engkau saja, yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Kami mempersuka cita hari ini Tuhan. Terima kasih, kami siap. Mari setiap kita yang siap untuk dengar firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat saya. Haleluya. Silakan duduk. Boleh kasih jabat tangan tapi jarak jauh. Dada boleh. Tengok kiri kanan. Bapak saudara, bersukacita nggak hari ini dapat beribadah secara offline yang pertama kali ini? Nah, bukan topnya dikit. Topnya dibuka dikit turunin. Tengok kiri kasih senyum terus tutup lagi. Artinya saya senang buka topengnya. Kasih tengok kiri kanan, haleluya. Nah, saya juga senang sekali ya dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua. Saya sempat waktu itu lihat ada satu kayak semacam video pendek ya. Nah, kalau nggak salah waktu itu disampaikan sama Pak Gideon ya. Ada waktu itu memang suasananya lagi ya belum boleh buka ibadah gitu loh. Baru apa? Biasa jadi kirim satu video gitu bagaimana seorang gembala ketika jemaat sudah penuh kemudian dia lari semakin dia loncat senang sekali. Nah saya ya sebetulnya begini, isi hati saya juga begitu ya, senang sekali bisa dapat berkumpul lagi dengan Bapak Saudara ya. Tapi yang terutama kita mesti tahu bahwa kemarin itu sempat saya ngobrol-ngobrol juga beberapa diskusi gitu ya. Nah kita jangan lupa bahwa tujuan kita yang utama datang beribadah bersama-sama, yang ketemu dengan sahabat kita ngobrol gitu, itu bagian kecilnya saja. Tapi yang terutama adalah kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Saya nggak lama-lama karena kita nggak boleh lama ya 1 jam aja. Langsung aja buka judulnya. Saya akan share ini. Ya, saya merenungkan firman Tuhan gitu mau nyampe apa ya? Karena ini bulan keluarga kan dua bulan gitu ya. Seharusnya sih ini kan nanti masuk bulan depan Agustus bulan kemerdekaan gitu. Tapi ada satu ayat yang Tuhan taruh dalam hati saya. Sebetulnya sih nggak ngomong soal keluarga gitu. Tapi menurut saya ini penting gitu, saya pribadi tapi juga memang penting buat kita semua gitu. Makanya saya lagi sampai tadi malam gitu ya, saya belum dapat judul, mau kasih judulnya apa ya gitu. Nah, ya udahlah, oh ya sudah, keluarga yang mengenal Tuhan ya mungkin. Nah tapi mungkin boleh nggak apa-apa ya keluarga mengenal. Tapi setelah tadi di awal saya dengan lagu pertama dinaikkan nama Yesus gitu ya, nah boleh nanti dikoreksi atau ditambahin. Jadi keluarga yang mengenal nama Tuhan ya, keluarga yang mengenal nama Tuhan. Coba kita lihat langsung saja. Oh, ada ini sebentar. Haleluya. Iya. Kebaca nggak? Saya ngisi aja deh. Nah, ya. Nah, saya dapat ayat ini, Saudara. Ini kita baca ya. Keluaran 2 ayat 23 sampai 25 berbunyi demikian. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Jadi mengalami perbudakan secara kejam oleh bangsa Mesir, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Kita tahu bangsa Israel itu Alkitab mencatat mengalami perbudakan ya secara kejam luar biasa sampai kurang lebih dikatakan Alkitab mencatat 400 tahun. Betapa luar biasa dari generasi ke generasi mengalami perbudakan sedemikian. Waktu di zaman Yusuf hidup, ya
Israel bahagia gitu ya, karena Yusuf gitu. Tapi setelah Yusuf mati dikatakan raja yang lalu bangkitlah raja yang enggak kenal siapa Yusuf, mati. Kemudian raja itu menjadikan bangsa Israel itu budak secara luar biasa. Nah, ayat ini saya mencatat kemudian ya, karena perbudakan sedemikian rupa, orang Israel itu mengeluh, mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong kepada Tuhan karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Wah, luar biasa. Nah, dikatakan Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Nah, kalau saya gambarkan situasi seperti sekarang ini ya, sepanjang kita hidup sampai hari ini, situasi sekarang ya corona gitu. Ya, saya boleh samakan gitu ya. Setiap kita punya banyak pergumulan, banyak hal ya, bicara soal pekerjaan, banyak hal yang mungkin sudah nggak bisa kerja lagi, masalah keluarga, segala macam itu jadi seperti sebuah beban. Tapi puji Tuhan, dikatakan Allah yang kita sembah, Allah Israel, itu juga adalah Allah kita. Amin. Namanya Yesus. Waktu kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, janji Tuhan Allah, ayat 24 dikatakan, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham. Allah mendengar seruan bangsa Israel. Kemudian dikatakan ayat 25, Allah yang orang Israel itu Allah memperhatikan mereka karena janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Allah Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang setia, enggak pernah lupa. 400 tahun lama banget, kita hidup aja enggak sampai segitu. Tapi Allah yang kekal, Dia ingat perjanjiannya bahwa Dia sudah janji kepada Abraham akan tetap setia menolong bangsa Israel. Ini di zaman Musa 400 tahun. Bapak Saudara, kita lihat, nah ini dia. Ini catat, ingat, catat dalam hati sini pikiran kita bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah kita, Allah Israel, Dia Allah Tuhan Yesus ya, tidak melupakan setiap kita. Amin. Dia tidak pernah melupakan kita. Dia Allah yang setia. Dia Tuhan yang berpegang pada janjinya. Ingat janji Tuhan, Alkitab ini isinya ribuan janji Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji. Dia tidak lupa janjinya. Dia selalu memperhatikan setiap kita. Amin. Nah, kasih tahu kiri kanan, Tuhan nggak lupa akan janjinya kepada engkau. Dia selalu memperhatikan setiap kita. Dia Allah yang setia pegang janjinya. Amin. Semangat amin dong. Amin. Nah, oke topeng yang kencang. Amin. Nah, kita lihat. Nah, kemudian kita lanjut ya di Keluaran pasal 6. Nah, ini yang jadi poin pergumulan perenungan saya akan share buat Bapak Ibu Saudara. Di Keluaran 6 ayat 1 sampai 2 berbunyi begini. Selanjutnya, nah ini setelah tadi ya, berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Nah, Tuhan ngomong begitu, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, ya kan Tuhan tadi ngomong tuh, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Nah, ada yang menarik ya, saya belajar, coba apa maksudnya ya. Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Jadi di awal itu Tuhan ngomong, jadi ngomong sama Musa, aku Tuhan, ya, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Ya, bahasa Ibraninya ya, El Shaddai. Allah maha kuasa ya. Tetapi dengan namaku, nah itu saudara perhatikan, Tuhannya kan kapital besar semua. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Maksudnya apa sih? Di zaman Abraham, aku sudah menyatakan, menampakkan diri, tapi hanya sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi, nah di zaman Musa ini, Tuhan bilang, dengan namaku aku belum menyatakan diri. Jadi aku mau menyatakan namaku. Aku mau menyatakan namaku. Ada apa dengan nama Tuhan? Kemarin-kemarin beberapa waktu lalu, mungkin saudara pernah dengar tentang ngomongin soal nama Yahweh, wah hidupnya luar biasa. Nah, kita nggak bahas nama Yahweh itu ya, maksudnya secara dan segala macam. Tapi saya mau ambil hal yang apa yang saya dapat, saya mau bagi buat Bapak Saudara ya. Kita lihat ya, lanjut. Nama Tuhan. Siapa nama Tuhan kita? Yesus. Amin. Dalam Alkitab itu ada dua nama Tuhan ya, yang saya buka aja. Nah, ya, yang pertama itu Elohim, artinya Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, terus ada juga El Shaddai ya, Allah yang apa lagi? El Gibor, El apa semua ya, Yehova Nisi ya, macam-macam itu. Itu
tapi yang nama utamanya umumnya adalah Elohim gitu ya, dia pencipta. Ya, kita juga ada lagi El Shaddai, ya, Allah yang maha perkasa. Nah, ini merujuk kepada apa? Atribut Tuhan. Jadi merujuk kepada tentang perbuatan Tuhan. Dia penolong kita, dia Allah yang perkasa, yang memberkati kita, membuka jalan, membuat mujizat. Pokoknya semua perbuatan Tuhan yang dia lakukan. Dia menciptakan langit dan bumi, alam semesta. Dia menolong setiap kita, menyelamatkan kita gitu. Nah, tetapi ada nama yang kedua, yaitu, nah ini ditulis Yahweh atau YHWH. Orang Ibrani itu nggak berani nyebut Yahweh gitu, karena nama ini apa kudusnya luar biasa. Mereka nggak berani, mereka ganti panggilnya Adonai. Nah, gimana caranya? Karena sebetulnya YHWH gitu, gimana caranya? Itu kan huruf mati semua ya, nggak bisa dibaca ya. Cuma untuk memudahkan ya. Jadi di dalam dibahasakannya Yahweh atau Yehova gitu. Nah, kalau yang pertama itu Elohim, itu artinya sang pencipta, bicara tentang perbuatannya. Tapi yang Yahweh ini, Yehova ya, kita tahu sekarang Yesus namanya, itu artinya adalah Allah perjanjian yang seperti kita baca di awal. Aku akan menyatakan, kalau waktu yang lalu aku menyatakan diri sebagai Allah El Shaddai, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat gitu. Tetapi di zamanmu gitu ya, maksudnya zaman kamu dan seterusnya sampai sekarang, aku itu mau menyatakan bahwa aku ini adalah Tuhan. Bapak bisa perhatikan, lihat dalam Alkitab, ya lebih gampang memang pakai handphone gitu, ketik aja Tuhan. Nah, Bapak bisa dapatkan dalam perjanjian lama, kalau yang Tuhan yang huruf kapital besar semua, kan ada Tuhan huruf kapital besar, ada yang Allah A besar, terus Allah Tuhan kecil gitu ya depannya aja. Tapi yang Tuhan besar itu sudah diterjemahkan oleh lain, itu artinya itu Yahweh ini. Jadi merujuk kepada Allah perjanjian. Nah, kalau yang Allah kecil huruf besar, maksudnya depannya kapital besar ya, misalnya A besar, T besar, tapi Allah Tuhan, itu merujuk kepada yang Elohim, El Shaddai dan lain-lain gitu, El Gibor ya. Pokoknya tentang segala pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau Yahweh ini yang hurufnya besar semua, itu menunjuk kepada Allah perjanjian. Maksudnya apa? Saya lanjut. Nah, tuh dalam huruf kapital Tuhan. Nanti bisa dilihat, saya buka dalam perjanjian baru tidak ada Tuhan yang semuanya besar. Kenapa? Karena udah perjanjian baru merujuk kepada Tuhan Yesus. Ya, terjemahan lain huruf kapital Tuhan. Nah, ini apa maksudnya? Kalau yang pertama merujuk kepada atribut Tuhan, tentang perbuatan Tuhan, segala apa yang Tuhan lakukan. Yang ini itu bicara tentang apa? Merujuk kepada nama pribadi Allah sendiri, sifat-sifat Allah. Ya, kalau tadi kan perbuatannya. Nah, apa sih? Jadi kepada apa? Sifat kebapaannya, karakter Bapaknya. Dia yang penyayang, Tuhan yang penyayang ya. Terus penuh anugerah gitu. Bicara tentang sifat-sifatnya, belas kasihan, penuh dengan belas kasihan. Dia sifatnya penolong, murah hati. Ngerasain nggak? Bagi saudara, ya bisa ngebedain jadi ya. Kira-kira yang pertama itu bicara tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Tapi yang Yahweh ini bicara tentang nama pribadi Allah sendiri, sifat-sifat Allah. Nah, di waktu lalu Tuhan itu menyatakan kepada Abraham dan Musa, aku sebagai Allah yang berkuasa. Tapi ada sebuah pertanyaan, apa betul? Sebetulnya nggak gini. Kalau kita baca dalam perjanjian lama, waktu Abraham pertama kali dipanggil Tuhan, nah dia sudah panggil nama Tuhan. Alkitab catat pakai huruf kapital besar itu. Dia di dekat Sikem, daerah Sikem. Kemudian dia bangun persembahan, mesbah buat Tuhan, dia panggil nama Tuhan. Bukan berarti memang bapak leluhur Musa ini belum mengenal Tuhan Yahweh gitu. Dia sudah kenal, tapi Tuhan hanya menyatakan perbuatan-perbuatannya. Tetapi di zaman ini Musa ini Tuhan ingin menyatakan Yahweh-nya, ini menyatakan pribadinya lebih lagi. Bapa penyayang, penuh anugerah, belas kasihan, penolong, murah hati, apalagi? Oh nggak ada. Nah ini kita lihat ya, balik ke Keluaran tadi ayat 6, ayat 1 sampai 2. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan Yahweh, besar ya, bicara tentang pribadi. Ya, terjemahannya aku Bapakmu, aku pemurah, aku murah hati. Tuhan menyatakan sifat karakternya ya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Kita lihat. Lanjut di ayat 3 sampai 5. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan,
tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, akulah Yahweh, ya, Tuhan yang besar, semua kapital. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Maksudnya kepada Musa, pada Israel, Tuhan ingin menyatakan Tuhan. Tetapi kepada bangsa Mesir, dia menyatakan dirinya sebagai Allah yang perkasa, ya, dengan 10 tulah itu. Kemudian, ya, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Besar. Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan, memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Terus Tuhan ngomong, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Dalam bahasa dia ngomong akulah El Shaddai, Elohim, enggak. Tapi akulah Yahweh, Yahweh, Yehova, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Bicara tentang menyatakan, ini lo pribadiku, ini lo aku. Bukan lagi menyatakan tentang perbuatannya, sudah dia lakukan pasti. Ini next. Nama Tuhan. Siapa nama Tuhan? Yesus. Tadi. Nah, jadi secara sederhana gini, Bapak Saudara. Elohim atau yang LLL lain itu ya, itu adalah gambaran tentang tangan Tuhan. Ini bicara tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Tapi Yahweh, Yehova, yang dari Tuhan menurut besar semua, itu gambaran daripada wajah Tuhan, ya, tangan dan wajah. Nah, ini dia. Oh, ini yang saya mau sampaikan, mengingatkan kita semua. Tuhan tidak mau kita mengenal dia hanya sebatas Allah yang maha kuasa. Amin. Sebatas Tuhan pembuat mujizat. Berapa banyak kita lupa. Saya juga kadang-kadang suka lupa, gitu kan. Orang Kristen suka lupa. Datang ibadah, carinya apa? Carinya tangan Tuhan. Carinya mujizat, apalagi udah lama nih. Corona, udah bangkrut. Udah banyak beban berat. Puji Tuhan bisa kumpul. Tuhan, tolong berkati saya, tolong berkati saya, usaha saya, keluarga saya. Kita lupa Tuhan tuh, dia udah janji kok. Aku ini Allah perjanjian. Aku ingat, aku pembuat mujizat itu pasti. Tapi Tuhan mau kita tidak hanya jadi fokus utamanya adalah Elohimnya, gitu, tangan-tangannya, berkat-berkatnya. Tapi Tuhan mau ajak kita masuk lebih dalam, kenal Tuhan sebagai Tuhan Yahweh, kenal pribadinya. Amin, saudara. Nah, mengenal pribadinya, mengenal Tuhan lebih lagi. Cepat itu, waktu jalan terus. Nah, bedanya Musa dan bangsa Israel apa sih? Ada satu ayat mencatat. Mazmur 103 ayat 7 berkata demikian. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Ayat ini punya pengertian. Tuhan sama Musa itu memperkenalkan jalan-jalannya. Artinya gini, Tuhan itu memperkenalkan hatinya, maksudnya, tujuannya, gitu, pribadinya. Tetapi bangsa Israel cuma kenal perbuatannya. Perhatikan bangsa Israel. Setiap kali diberkati, senang, terus lupa lagi. Buat sakitin hati Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan baik loh, ingat perjanjian terus. Tuhan tolong. Betul nggak? Ditolong tuh. Wah, senang. Lupa lagi. Udah ada diberkati, lupa. Susah lagi. Ya kan? Kalau baca tuh, wah, makanya bilang bangsa yang tengah tengkuk. Tuhan tolong, susah. 400 diizinkan Tuhan. Tuhan tolong, 400 tahun ya. Tolong, Tuhan ingat perjanjiannya. Karena apa? Dia Yahweh, Bapa yang baik. Tuhan tolong lagi. Ya, kita ya, saya bilang ya kita, termasuk saya. Kadang-kadang begitu kan, jujur aja, suka lupa kan. Aduh, ingetnya gitu. Tapi ternyata Tuhan itu luar biasa. Ia telah memperkenalkan jalan-jalan kepada Musa. Kenapa? Ketika Musa terus mau cari Tuhan, cari wajahnya, Tuhan itu lebih apa? Memberikan isi hatinya itu. Perbuatan-perbuatannya hanya kepada saya, karena orang saya nggak mau. Bahkan Musa sempat bilang, ayo jangan takut, mari datang kepada kamu. Bahasa nggak mau, kamu aja, kamu takut mati. Kalau saya baca kitab, ya udah, makanya Musa naik ke atas gunung 40 hari. Betul ya? Begitu turun wajahnya penuh kemuliaan karena keintiman dengan Tuhan. Bangsa Israel nggak mau, takut mati. Butuhnya apa? Butuhnya cien, butuhnya uang aja, berkat terus gitu. Tapi hidupnya sampai betul-betul luar biasa lah. Tuhan mau kita
lebih fokus ya. Tuhan pasti memberkati, saya percaya gitu ya. Setiap kita berkat, Tuhan berkati berbeda-beda ya, sesuai porsinya, sesuai kemampuan juga. Kalau kita nggak bisa jaga, kita nggak bisa mengelola berkat Tuhan ya susah juga. Tapi yang ini lanjut. Musa mengenal isi hati Allah. Alkitab mencatat Tuhan ngomong sama Musa. Musa itu orang yang berbicara. Aku kalau ngomong sama Musa enggak teka-teki gitu loh. Seperti sahabat betul langsung belak-belakan lah gitu. Jadi betul empat mata, artinya dekat. Bangun keintiman dengan Tuhan. Nah ini dia, perhatikan. Waktu Tuhan bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tujuannya betul bahwa Tuhan ajak bawa keluar dari Mesir untuk apa? Ke tanah perjanjian, betul ya? Yang tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Itu janji Tuhan pasti. Tuhan akan berkati setiap kita, saya katakan berlimpah-limpah. Itu Tuhan, karena Dia janji bahwa Dia Allah yang penuh mujizat, Allah pembuat mujizat, penyembuhkan, memulihkan. Itu janji Tuhan pasti. Tuhan nggak bohong. Tapi Tuhan ingatkan kita untuk apa? Nah ini dia. Tujuannya apa sih sebetulnya? Keluaran 7 ayat 16 kita berhenti di sini. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi keluar dari Mesir. Ngomong kepada Firaun. Untuk apa Bapak Saudara? Supaya mereka beribadah kepadaku. Tuhan kasih berkati, tapi tujuannya Tuhan ingatin setiap kita. Supaya apa? Kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah ini. Di mana? Artinya tujuan utama ingat supaya beribadah. Tujuan kita datang adalah memuji menyembah Tuhan. Bangun keinginan terus dengan Tuhan. Cari wajah Tuhan terus. Amin. Cari wajah Tuhan supaya kita semakin kenal pribadi Tuhan. Kalau kita cuma cari perbuatan-perbuatannya, kita nggak bisa kenal pribadinya. Sama seperti bangsa Israel. Tapi waktu kita terus mau cari wajah Tuhan, kita akan lama-lama terus mengenal Tuhan lebih dalam. Ya memang nggak sempurna selama kita, tapi terus cari wajah Tuhan. Kita akan kenal Tuhan, isi hati Tuhan pasti. Dan Tuhan akan bukakan jalan. Jadi waktu kita mengalami hal-hal yang sulit dan segala macam, kita nggak lagi khawatir, kita nggak takut. Ya maksud ini, khawatir atau takut mungkin bisa mengambil, tapi tidak dikuasai ketakutan karena kita kenal siapa Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji, Dia nggak lupa. Amin. Apapun masalah kita, kita semua hari-hari ini sampai hari ini, Tuhan nggak lupa. Tuhan perhatikan, Tuhan lihat satu-satu sampai jauh ke dalam hati. Kita bisa nikmati balik topeng. Orang nggak lihat. Kemarin ada siapa Ratih datang, siapa ya gitu? Ratih om, bukan oh iya gitu nggak tahu. Tapi Tuhan biar kita pakai topeng, pakai kacamata, pakai helm Batman, Tuhan tahu sampai dalam isi hati kita. Apakah kita datang sungguh-sungguh mau cari wajah Tuhan atau cuma cari tangan Tuhan? Mari kita fokus cari wajah Tuhan. Amin. Selesai. Jadi terima kasih. Kita datang sekali lagi kepada Tuhan, kita sembah di waktu yang pendek, kita cari wajah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat isi-Hati-Mu bagi setiap kami. Pagi hari ini walaupun singkat, tapi biarlah firman-Mu bicara bagi setiap kami. Kami tidak hanya mau datang untuk mencari tangan-Mu Tuhan, mencari perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan. Kami tahu kasih-Mu cukup bagi setiap kami. Tapi kami mau datang cari wajah Tuhan. Sebab ketika kami mengalami Engkau Tuhan, kami pandang wajah-Mu Tuhan, kami masuk dalam hadirat-Mu. Cukuplah itu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari datang ke hadirat Tuhan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, arahkan hati kita, pandangan kita kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, Dia pemurah, Dia pengasih, Dia penolong. Dia tidak pernah melupakan setiap kita. Dia Tuhan yang memperhatikan setiap kita. Terima kasih Yesus. Seperti rusainmu, sungai jiwaku rindu Engkau.
firman-Mu, buat kehadiran-Mu Tuhan, buat hadirat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh terus semakin mengerti apa isi hati-Mu, bahwa setiap kami mengenal pribadi-Mu lebih lagi. Terima kasih buat firman Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu yang melawat setiap kami. Biarlah Kau terus meneguhkan, menguatkan kami yang butuh pertolongan. Hamba-Mu tahu Kau menolong Tuhan. Oh, setiap doa yang dinaikkan, setiap seruan yang dinaikkan Tuhan, Kau mendengar, memperhatikan, Kau menjawab sesuai dengan janji firman-Mu. Firman-Mu itu ya dan amin. Sebab Kau Allah yang berjanji, Kau tidak pernah lupa, Engkau menepatinya ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Damai sejahtera, kekuatan baru, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan limpah-limpah turun atas umat-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Mari siap kita sudah terima berkat Tuhan bersama-sama, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan Yesus berkati. Ya, kita akan melihat video pengumuman ini. Mari sini kita Mari kita berdoa. Bersyukur kesempatan pagi hari ini kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami tak percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kami, dalam situasi yang ada, khususnya pandemi saat ini, kami percaya Tuhan tetap turut bekerja atas setiap kami dan pastinya mendatangkan kebaikan. Kami menyerahkan keluarga demi keluarga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Bahkan kami yang ada di tempat ini, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap nyata. Janji Tuhan pasti digenapi pada waktu yang tepat. Itu sebabnya kami percaya bagi yang sakit, oleh pertolongan Tuhan pasti disembuhkan. Bagi yang lemah dikuatkan. Yang kekurangan, Tuhan yang sanggup memberkati dengan kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Pergumulan kami, perjuangan kami tidak sia-sia, sebab kami tahu semuanya ada waktunya, semuanya ada masanya. Itu sebabnya kami belajar untuk tetap bergantung, mengandalkan Tuhan sumber segalanya. Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang selalu menepati janji, dan janji-Mu digenapi pada waktu yang tepat. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, dan kami percaya persekutuan kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Memberkati yang melayani, memberkati seluruh jemaat-Mu, khususnya sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap sehat, tetap bersukacita, sebab kami tahu sukacita karena Tuhan itulah kekuatan kami. Terima kasih. Memberkati bangsa kami Indonesia, pemerintahan yang ada, yang sudah Tuhan izinkan terbentuk. Tuhan yang memberikan hikmat supaya pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah mampu memimpin bangsa kami menuju kebaikan. Segala keadaan yang ada, ekonomi, situasi kesehatan, Tuhan yang tetap melawat, memberkati. Bahkan tenaga medis, para dokter, perawat, Tuhan memberikan mereka kekuatan, mengcover, melindungi, sehingga mereka yang merawat orang-orang yang sakit, mereka boleh sehat, dan yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur pada kesempatan pagi ini memberkati kota kami Salatiga. Gereja-gereja yang beribadah tetap dalam protokol kesehatan, tetap dalam hikmat Tuhan. Mereka boleh mengalami lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna, tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih. Kami bersyukur, tetap bersukacita, sebab kami tahu bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Bahkan telinga-Mu tidak pernah kurang tajam untuk mendengar seruan dan doa kami. Sebab itu pertolongan kami datang dari Tuhan yang selalu menyertai kami. Terpujilah nama-Mu, memberkati jemaat yang datang ataupun yang di rumah-rumah. Mereka semua, kami semua boleh melihat keajaiban Tuhan. Nama Tuhan, tempat perlindungan, menara yang kuat, kubu pertahanan, akan terus memimpin kami dalam rencana-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami menaikkan doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat ibadah hari ini Tuhan. Kami akan berdiri. Terima kasih buat kehadiran lawatan buat firman-Mu. Sebentar kami akan pulang. Kami akan terima berkat daripada Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan pulang.